Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu sutta yang saya ambil dari Samyutta Nikaya, terutama di Vedana Samyutta yang bernama Pahana Sutta. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, sutta ini saya peroleh dari Samyutta Nikaya Pahana Sutta. Arti dari Pahana Sutta adalah khotbah yang berkaitan dengan meninggalkan, terutama meninggalkan kotoran batin. Khotbah ini sangat penting karena ya terutama bagi mereka yang mempraktekkan meditasi, terutama ketika berkaitan dengan perasaan. Jadi seperti yang diketahui bahwa juga dalam khotbah ini ada 3 jenis perasaan. Sang Buddha mengatakan, Tiso ima bikawe vedana, wahai para biku, ada 3 jenis perasaan. Kata matiso, apa yang 3? Suka vedana, perasaan yang menyenangkan. Duga vedana, perasaan yang tidak menyenangkan. Dan adu kama suka vedana, perasaan yang bukan tidak menyenangkan, tetapi juga bukan yang menyenangkan. Atau dengan kata lain adalah perasaan yang netral. Dan yang menarik di sini adalah Sang Buddha mengatakan, Sukaya bikawe vedanaya raganu sayu pahatabo. Wahai para biku, di dalam perasaan yang menyenangkan, raga nusayu pahatabo, kecenderungan yang laten, yang halus, berkaitan dengan nafsu ragawi, berkaitan dengan keserakahan, itu harus dilenyapkan. Kenapa saya mengatakan ini menarik? Karena dalam khotbah-khotbah lain, Sang Buddha biasanya mengatakan bahwa ketika muncul perasaan yang menyenangkan, dan kalau tidak disadari dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik, maka di situ akan memunculkan raganusaya, akan memunculkan kecenderungan yang laten, kecenderungan yang begitu halus berkaitan dengan nafsu ragawi. Tetapi di sini di saat yang sama adalah pada saat seseorang merasakan perasaan yang menyenangkan, di situ juga seseorang mempunyai kesempatan untuk melenyapkan raganusaya, untuk melenyapkan kecenderungan yang laten berkaitan dengan nafsu ragawi atau keserakahan. Dan demikian pula disebutkan dukaya vedanaya padiga nusayo pahatapo. Dan ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan duka, padiga nusayo pahatapo, kecenderungan yang laten yang halus berkaitan dengan kebencian, itu harus dilenyapkan. Nah, dalam khotbah lain juga dikatakan, pada saat seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, biasanya padiganusaya atau kecenderungan yang laten berkaitan dengan kebencian itu muncul. Tetapi di sini juga kita, seperti yang Sang Buddha katakan dalam Pahana Sutta ini, di saat yang sama kita juga mempunyai kesempatan untuk melenyapkan padiganusaya. Dan juga adu kama sukaya vedanaya avijja nusayo pahatabo. Dan ketika seseorang mengalami perasaan yang netral, pada saat itu seseorang mempunyai kesempatan untuk melenyapkan, untuk menghancurkan avijja, terutama avijja nusaya atau kecenderungan laten yang berkaitan dengan avijja, berkaitan dengan ketidaktahuan. Nah, ini juga menarik karena di khotbah lain ketika muncul perasaan yang netral, maka di situ bisa memunculkan avijjanusaya. Tetapi di sini di saat yang sama juga seseorang mempunyai kesempatan, mempunyai chance untuk melenyapkan avijjanusaya atau kecenderungan yang laten berkaitan dengan ketidaktahuan. Nah, sehingga dalam kelanjutannya dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan, Yato kok bikawe biku no sukaya vedanaya raganusaya pahino hoti. Dan ketika seorang biku, di sini karena Sang Buddha berbicara atau berkhotbah kepada para biku, maka yaitu yang disapa adalah para biku.
dan yang dijadikan sebagai subjek adalah para biku. Nah, ketika para biku atau seorang biku telah meninggalkan Raganusaya di saat merasakan perasaan yang menyenangkan, Dokaya Vedanaya Patiganusaya Pahinohoti, dan telah meninggalkan Patiganusaya, kecenderungan yang halus berkaitan dengan kebencian ketika merasakan perasaan yang tidak menyenangkan, dan juga Adukama Sukaya Vedanaya Avijanusaya Pahinohoti, dan meninggalkan kecenderungan yang laten berkaitan dengan avijja pada saat mengalami perasaan yang netral, ayang wucati bikawe, wahai para biku, maka biku demikian disebut biku niranusayo, atau seorang biku yang telah bebas dari segala kecenderungan laten yang buruk, yang tidak baik. Samadaso, ia yang memiliki pandangan yang sudah benar. Aceci tanhang, dan dia yang telah memutus nafsu keinginan. Wiwat tai sangyojanang, dan dia yang telah menghancurkan belenggu. Sama mana bisa maya antamakasi dukasa, dan dengan memahami atau menembus secara baik, yaitu mana atau kesombongan atau pembandingan, maka dia telah mengakhiri penderitaan. Artinya orang yang memahami 3 jenis perasaan ini dengan melenyapkan 3, yaitu laten tendensi atau 3 kecenderungan yang halus, yaitu Raganusaya, Padiganusaya, dan juga Avijanusaya, maka dia dikatakan seseorang yang telah mengakhiri duka penderitaan. Dan menarik sekali di sini Sang Buddha juga memberikan beberapa syair. Nah, syair yang diberikan Sang Buddha adalah Sukang Vedaya Manasa Vedanang Apajanato So Raganusayo Hoti Ani Sarana Dasino. Nah, di sini menarik karena ini sering boleh dikatakan secara makna sering disabdakan Sang Buddha. Ketika seseorang mengalami perasaan yang menyenangkan, Sukang Vedaya Manasa Vedanang Apajanato, dan dia tidak mengetahui perasaan tersebut, So Raganusayo Hoti, dia akan dikuasai oleh Raganusaya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ani Sarana Dasino, dan dia tidak akan melihat cara untuk terbebas dari kotoran batin tersebut. Nah, demikian pula Dukang Vedaya Manasa Vedanang Apajanato, dan ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan dia tidak mengetahui melalui kebijaksanaan tentunya Apajanato perasaan tersebut, Patiganusaya Hoti, dan dia akan memiliki atau dikuasai oleh kecenderungan laten yang berkaitan dengan kebencian. Ani Sarana Dasino, dan dia tidak akan melihat cara untuk terbebas dari kotoran batin tersebut. Jadi Ani Sarana itu artinya tidak, Ani Sarana artinya terbebas atau escape. Nah, Ani Sarana artinya tidak terbebas. Dan menarik sekali di syair yang ketiga, Sang Buddha mengatakan, Adu kama sukang santang buri panyena desitang tancabi abinandati newa duka pamucati. Dan bahkan ketika seseorang mengalami perasaan yang netral, dan perasaan tersebut adalah santa. Santa artinya peaceful. Nah, biasanya ketika Sang Buddha mengatakan perasaan yang netral yang disebut santa atau peaceful atau yang mendamaikan, itu perasaan netral yang bukan perasaan biasa. Itu sudah mengacu kepada niramisa atau kamasuka. Jadi sudah mengacu kepada perasaan yang netral tetapi berkaitan dengan, bukan dengan amisa, bukan dengan indrawi. Itu sudah berkaitan dengan dhamma. Nah, ketika seseorang mengalami perasaan yang netral dan itu mendamaikan, buri panyena desitang, seperti yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, buripanya, artinya seorang yang memiliki kebijaksanaan yang mendalam, tancapi abinandati newa duka pamucati, dan kalau dia melekati perasaan tersebut, maka dia pun newa duka pamucati, dia pun juga tidak terbebas dari duka, tidak terbebas dari penderitaan. Dan saya pikir ini penting sekali. Karena kenapa? Karena ketika seseorang bermeditasi, seringkali seseorang akan mengalami perasaan yang mendamaikan, perasaan yang tenang. Dan kemudian tanpa disadari seseorang akan melekati.
akan bergembira di situ, akan terikat di situ. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa bahkan ketika seseorang bergembira melekati perasaan yang demikian, perasaan yang tenang demikian, perasaan yang mendamaikan demikian, dia tidak akan terbebas dari penderitaan. Artinya bahkan perasaan yang menyenangkan, yang mendamaikan sekalipun, yang menenangkan sekalipun, kalau itu masih berada di alam sangsara, itu pun jangan kemudian dilekati. Melekati mereka, penderitaan juga tidak akan bisa dilenyapkan. Nah, ini penting dalam syair yang ketiga. Lantas kemudian Sang Buddha juga memberikan dua syair kelanjutannya. Beliau mengatakan, Yato biku atapi sampajanya nak rinsati, tato vedana saba parijanati pandito. Dan ketika seorang biku memiliki semangat, atapi sampajanya nak rinsati, dan tidak meninggalkan sampajanya, tidak meninggalkan pengetahuan. Kalau kita berbicara sampajanya, pasti ada sati, ada perhatian. Artinya ketika seseorang atau seorang biku dalam hal ini, dan siapapun yang mempraktekkan meditasi, bersemangat dan dia tidak meninggalkan sati sampajanya, tidak meninggalkan perhatian dan kebijaksanaan, maka seorang biku yang bijaksana demikian, tato vedana saba parijanati pandito, seorang biku yang bijaksana demikian akan memahami segala bentuk perasaan. So vedana parinyaya dite dame anasawo, dan ketika dia memahami secara menyeluruh perasaan demikian atau berbagai macam perasaan, didewa dame anasawo, di dalam kehidupan ini dan sekarang dia akan terbebas dari asawa, terbebas dari kotoran batin. Kaya sak beta dhammado, dan dengan hancurnya tubuh ini atau ketika kematian datang, dhammado, dengan dhamma yang kokoh, sangkyang nupeti vedaku, seorang biku atau ia yang memiliki pengetahuan demikian akan mengatasi segala konsep, artinya mencapai parinibbana. Dan di sini penting sekali untuk kita ketahui bahwasanya segala bentuk perasaan hendaknya jangan dilekati. Ketika melekati perasaan yang muncul, maka di situ akan memunculkan kotoran batin. Bahkan ketika perasaan yang muncul adalah perasaan yang mendamaikan, yang menenangkan, yang mungkin hasil dari meditasi, ketika di situ ada kemelekatan, bergembira di situ, maka duka penderitaan juga tidak bisa dilenyapkan. Tansapi abinandati newa duka pamujati. Ya, demikian khotbah dari Pahana Sutta yang terdapat dalam Samyutta Nikaya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak bersama-sama.